Pokoknya anggaran lah gitu kan. Dan kalau dulu Menteri HAM ini minta tambahan anggaran ratusan triliun, sekarang Menteri PU Pak Dodi Hanggodo itu berharap bahwa kalau bisa anggaran PU ini sampai 1.000 triliun. Saya jadi keinget video-video dulu yang beredar. Dari mana uangnya? Itu progresnya. Jadi kalau Pak Menteri ini nanti ditanya lagi oleh wartawan, ini saya kasih contekan. Progresnya IKN banjir. Hai korban ghosting, dalam satu hubungan kita pasti menemukan berbagai macam harapan-harapan, keinginan-keinginan yang harus kita lakukan dan harus diwujudkan. Sehingga semua hal ini butuh kebersamaan. Dan terlebih lagi yang paling penting adalah harus ada uangnya. Karena percuma nanti kita menjalin hubungan tapi gak ada uangnya gitu. Gimana yang mau nikah ya kan? Gimana yang mau makan enak, yang gimana mau jalan-jalan gitu kan. Sedangkan dalam hubungan itu diinginkan semua harapan dan mimpi-mimpi itu. Tapi ketika itu semua gak ada, maka akhirnya ada berbagai macam penyesuaian yang perlu dilakukan. Dan ini tidak hanya terjadi dalam hubungan, tapi juga dalam tata kelola pemerintahan kita. Pasca instruksi Presiden terkait dengan efisiensi belanja anggaran yang dilakukan oleh negara, akhirnya berdampak kemana-mana. Kalau kemarin sampai ada isu tentang bagaimana kemudian kantor-kantor yang ada dari ASN-ASN yang sudah ada di Indonesia, itu sampai harus mematikan AC dan membuka jendela. Karena anggarannya gak ada gitu. Sehingga dari berbagai macam hal ini sampai muncul berbagai macam surat dari LAN, misalnya Lembaga Administrasi Negara, agar kemudian ASN tidak boleh untuk mengkritik apa yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Kemudian diklarifikasi lagi bahwa ini hanya untuk internal Lembaga Administrasi Negara LAN, tidak untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia. Pokoknya serba klarifikasi lah. Dan satu hal yang kemudian menarik adalah tentang IKN, Ibu Kota Nusantara. Rasa-rasanya IKN ini, Ibu Kota Nusantara, akan mangkrak selama setahun dan nggak tahu tahun berikutnya juga akan ada kepastian terkait anggarannya atau enggak. Karena dari efisiensi anggaran yang sudah dilakukan menjadi penyebab dari berbagai macam kemangkrakan dari Ibu Kota Nusantara ini. Tapi penyebab lainnya mungkin karena nggak ada perencanaan yang matang. Makanya akhirnya ada banyak evaluasi dari proyek strategis nasional, Ibu Kota Nusantara, dievaluasi semuanya. Sehingga hal ini menjadi salah satu penting bahwa perencanaan memang diperlukan dan sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan yang akan dilakukan. Tapi ketika kemudian akhirnya melihat berbagai macam efisiensi anggaran yang awalnya dari Menteri PU dipotong sekian 70% sekian gitu kan, yang awalnya itu 110 triliun itu hanya menjadi 29 triliun. Ini kan fantastis gitu, kita potong anggarannya 81 triliun. Wah, ini hebat gitu kan, bisa dipangkas 81 triliun. Jangan-jangan selama ini memang dikorupsi. Tapi satu yang kemudian muncul dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terkait dengan di Kementerian PU, itu menterinya ngambek. Menterinya muring-muringan gitu kan, kayak orang lagi kena hak itu. Semuanya salah gitu. Pak Dodi Hanggodo sebagai Menteri PU ini ngambek gitu, apalagi ketika ditanya bagaimana progres IKN. Wah, dia hanya ingin bilang bahwa dunia ini hanya butuh uang. Karena Pak PU ini akhirnya ngambek gitu kan ketika ditanya terkait dengan progres IKN seperti apa gitu. Gimana kita mau tanya progres? Oh, anggarannya aja gak ada. Dan ketika ditanya progresnya, beliau hanya mengatakan progresnya untuk makan siang menteri. Ini menteri memang agak lain gitu. Bayangkan makan siang menteri anggarannya 29 triliun. Memang menteri agak lain gitu. Ini kayaknya perlu dimasukkan dalam daftar list reshuffle menteri bulan depan. Karena memang apa yang kemudian sudah menjadi instruksi Prabowo, kebijakan presiden kita terkait dengan efisiensi anggaran, ya sudahlah gitu. Ini perlu dilakukan dan perlu ditaati. Sebagai menteri PU juga salah satunya gitu kan. Jadi kalau selama ini kita melihat bagaimana kemudian kengembekan itu muncul ya kan, meskipun
ya itu hanyalah pernyataan biasa gitu. Tapi kan dalam hatinya nih ada kedongkolan, nggak bisa ditutupi gitu kan. Makanya jawaban-jawaban yang dikeluarkan ketus gitu. Kok tanya progres juga, anggarannya nggak ada. Ada sekarang progresnya apa untuk makan siang menteri. Dan kalau kita lihat rekam jejak menteri-menteri di Kabinet Merah Putih memang bermacam-macam dan beraneka ragam. Kalau hari ini kita melihat Pak Dodi Hanggodo selaku Menteri PU ngambek gitu kan. Dulu kita pernah lihat juga Menteri HAM Pak Pigai ngambek gitu. Bahkan dia tidak mau ditanya wartawan, melewat. Karena waktu itu anggarannya tidak sesuai dengan apa yang kemudian dia inginkan, dengan apa yang kemudian dia harapkan. Kok bisa gitu anggaran sekelas HAM, hak asasi manusia? Gimana kita mau bekerja dan memberikan serta melaksanakan hak asasi manusia kalau anggarannya tidak mencukupi? Pokoknya anggaran lah gitu kan. Dan kalau dulu Menteri HAM ini minta tambahan anggaran ratusan triliun, sekarang Menteri PU Pak Dodi Hanggodo itu berharap bahwa kalau bisa anggaran PU ini sampai 1.000 triliun. Saya jadi keinget video-video dulu yang beredar. Dari mana uangnya? Tidak 1.000 triliun. Ini kayaknya jadi seluruh kementerian nih menaungi 1.000 triliun. Karena kalau dilihat dari berbagai macam proses progres yang terjadi di IKN, satu-satunya progres yang ada di IKN itu adalah progres banjir. Kita lihat bagaimana Indonesia akhir-akhir ini memang curah hujan cukup tinggi dan berbagai macam angin-angin juga begitu segar gitu kan. Tapi ketika di IKN Ibu Kota Nusantara, kawasan ibu kota baru dengan konsep smart city ya kan dan green city, tapi akhirnya terjadi banjir. Ini kok bisa sudah banyak pohon masih banjir. Itu progresnya. Jadi kalau Pak Menteri ini nanti ditanya lagi oleh wartawan, nih saya kasih contekan progresnya IKN banjir. Bayangkan IKN belum selesai sudah banjir. Gimana nanti kalau jadi? Apakah nanti sama aja banjir gitu kan? Ya sama aja nanti Jakarta sama IKN gak ada bedanya. Sama-sama banjir. Kita kan akhirnya bertanya-tanya gitu. Kok bisa IKN ini banjir? Bahkan bandaranya banjir. Apa iya nanti bandaranya mendarat di atas air? Ini menjadi suatu perencanaan atau pembangunan yang agak lain lagi gitu kan. Dan dari kejadian-kejadian ini akhirnya kita bisa melihat bagaimana perbedaan atau keberlanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo pada Presiden ke-7 ini, keberlanjutan itu mulai terlihat, mulai jelas lah gitu. Bahwa yang dilanjutkan sebenarnya dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto hanyalah tentang kepemimpinan dan hanya tentang kepemimpinan gitu. Gak ada soal kebijakan, program pembangunan, gak ada. Bagian mana coba yang akhirnya dilanjutkan? IKN hari ini sudah mangkrak gitu kan. Dan kalau dilihat sebenarnya IKN ini ketika dilanjutkan dan bagus, ya yang baik namanya Jokowi. Kita kan masih egois gitu kan. Masih berpikir bahwa wah ini eranya Jokowi, wah ini eranya Prabowo. Pemikiran-pemikiran inilah yang akhirnya membuat 5 tahunan ini menjadi ajang 5 tahunan yang tidak penuh dengan keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi Indonesia masa depan. Waduh. Karena kita lihat apa yang kemudian berlanjut dari Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, gak ada pembangunan infrastruktur IKN mana, dipotong semuanya, gak ada semuanya, tidak dilanjutkan gitu kan. Karena akhirnya berpikir dan dialihkan kepada apa? Program makan bergizi gratis. Kalau program makan bergizi gratis, janji yang pernah diucapkan Prabowo ketika kampanye dan itu tidak dilakukan, maka Prabowo akan buruk. Gak jadi dia 2029. Makanya pikirkan program makan bergizi gratis dulu. Ketika nanti sudah stabil untuk program makan bergizi gratis, maka kita beralih ke IKN. Gak apa-apa. Yang penting prioritas utama adalah makan bergizi gratis. Nanti IKN ya dipikir nanti habis ini. Yang penting program makan bergizi gratis bagus dulu. Kan itu akhirnya yang mungkin muncul ketika hal ini terjadi gitu kan. Karena mau bagaimanapun era Jokowi telah membangun IKN, era Prabowo melanjutkan, tapi tunggu dulu biar saya urus program makan bergizi gratis dulu. Kan itu akhirnya gitu.
Karena kalau sampai program-program bergizi ini terhambat hanya karena IKN, infrastruktur, dan pembangunan-pembangunan lainnya, maka dampaknya kepada citra Prabowo sebagai presiden yang telah berjanji saat kampanye bahwa program ini akan dilakukan dan diberikan. Kan itu nanti akhirnya gitu kan. Tapi apapun itu, semua ini sudah menjadi keputusan dan kebijakan yang sudah dipikirkan secara matang. Bahkan memang sudah dibaca berbagai macam anggaran-anggaran ini. Sebenarnya kita bertanya-tanya apakah memang dari semua hal yang kemudian sudah diefisiensikan menjadi ladang-ladang korupsi masa lalu. Sehingga ketika hari ini menterinya itu muring-muringan dan hanya cukup untuk makannya, nggak cukup untuk proses pembangunan yang lain gitu kan. Atau memang sudah sejak awal berniat untuk kemudian menghidupkan ladang-ladang itu dan bertani di ladang-ladang korupsi. Kan kita bertanya-tanya gitu kan, penuh pertanyaan akhirnya. Tapi apapun itu, semoga semua hal yang sudah menjadi keputusan dapat berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.